Berapa ayat? Tiga. Tiga ya. Satu Samuel dua doa doa tadi udah ya? 26. Oh, udah Doa doa ya. udah, men. Oh ya, oke. Sampai lupa. Oke, satu Samuel 26 ayat 1 sampai 3. Untuk kedua kalinya Daud membiarkan Saul hidup. Datanglah orang Zif kepada Saul di Gibea serta berkata, Daud menyembunyikan diri di bukit Hakila, Hakila di padang belantara. Lalu berkemaslah Saul dan turun ke padang gurun Zif dengan 3.000 orang terpilih dari orang Israel untuk mencari Daud di padang gurun Zif. Berkemahlah Saul di bukit Hakhila yang di tepi jalan di padang belantara. Sedang Daud tinggal di padang gurun. Ketika diketahui Daud bahwa Saul datang mengikuti dia di padang gurun, amin. 1 Samuel 26 Ya, ayat 4. Disuruhnyalah pengintai-pengintai, maka diketahuinyalah bahwa Saul benar-benar datang. 5. Berkemaslah Daud, lalu sampai ke tempat Saul berkemah. Waktu Daud melihat tempat Saul berbaring dengan Abner bin Ner, panglima tentaranya, Saul berbaring di tengah-tengah perkemahan, sedang rakyat berkemah sekelilingnya. 6. Berbicara Daud kepada Ahimelek, orang Het itu, dan kepada Abisai anak Jeruya, saudara Yoab. Katanya, siapa turun bersama-sama dengan aku kepada Saul ke tempat perkemahan itu? Jawab Abisai, aku turun bersama-sama dengan engkau. Amin. Ayat 7, datanglah Daud dengan Abisai kepada rakyat itu pada waktu malam. Tampaklah di sana Saul berbaring tidur di tengah-tengah perkemahan dengan tombaknya terpancung di tanah pada sebelah kepalanya. Sedang Abner dan rakyat itu berbaring sekelilingnya. Lalu berkatalah Abisai kepada Daud, pada hari ini Allah telah menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Oleh sebab itu, izinkanlah kiranya aku menancapkan dia ke tanah dengan tombak ini, dengan satu tikaman saja. Tidak usah dia kutancapkan dua kali. Ayat 9, tetapi kata Daud kepada Abisai, jangan musnahkan dia, sebab siapakah yang dapat menjamah orang yang diurapi Tuhan dan bebas dari hukuman? Amin. Marina. Ayat 10. 3 ayat ya Mbak Naca ya. Iya. Lagi kata Daud, demi Tuhan yang hidup, niscaya Tuhan akan membunuh dia, entah karena sampai ajalnya dan ia mati, entah karena ia pergi berperang dan hilang lenyap di sana. Ayat 11, kiranya Tuhan menjauhkan daripadaku untuk menjamah orang yang diurapi Tuhan. Ambillah sekarang tombak yang ada di sebelah kepalanya. Iya, Zoom-nya bisa masuk. Dan marilah kita pergi. Ayat 12. Kemudian Daud mengambil tombak dan kendi itu dari sebelah kepala Saul. Lalu mereka pergi. Tidak ada yang melihatnya. Tidak ada yang mengetahuinya. Tidak ada yang terbangun sebab sekaliannya tidur karena Tuhan membuat mereka tidur nyenyak. Amin. 13. Setelah Daud sampai ke seberang, berdirilah ia jauh-jauh di puncak gunung, sehingga ada jarak yang besar antara mereka. Dan berserulah Daud kepada tentara itu dan kepada Abner bin Ner, katanya, tidakkah engkau menjawab Abner? Maka jawab Abner katanya, siapakah engkau ini yang berseru-seru kepada raja? 15. Kemudian berkatalah Daud kepada Abner, apakah engkau ini bukan laki-laki? Siapakah yang seperti engkau di antara orang Israel? Mengapa engkau tidak mengawal tuanmu raja? Sebab ada seorang dari rakyat yang datang untuk memusnahkan raja tuanmu itu. Amin. Windy. Widya. Windy nyimak ya? Widya maksudnya. Iya Oh Widya. ya, Widya nyimak tadi ngurus anak. Oh iya Widya nyimak terus. Bu Linda. Widya, Bu Mensi. Bu Linda enggak? Bu Mensi. Bu Mensi, Bu Mensi aja Surya. langsung ya. Bu Mensi Su ya. iya. Tapi dia kayaknya lagi di luar. Buka ya. Bu Surya berarti sekarang 16. Mensi dulu Bu.
Dia tadi lagi izin sebentar. Oh iya, Bu Surya berarti. Ayat berapa, Bu? 1 Samuel 16 ya? 16. Oh iya ya. Diam, diam, diam. Tumpuk, kayak tumpuk. 1 Samuel 26 ayat 16 ya. Tidak baik hal yang kau perbuat itu demi Tuhan. Oh, punya bisik mah. Tidak baik hal yang kau perbuat itu demi Tuhan yang hidup kamu ini harus mati. Karena kamu tidak mengawal Tuhanmu, orang yang diurapi Tuhan itu. Sekarang lihatlah di mana tombak raja dan kendi yang ada di sebelah kepalanya. 17, Saul mengenal suara Daud. Lalu ia berkata, suara muka itu anakku Daud. Jawab Daud, suaraku tuanku raja. 18, lalu berkatalah ia, mengapa pula kau mengejar hambanya ini? Apa yang telah kuperbuat? Apakah kejahatan yang melekat pada tanganku? Amin. Ayat 19. Oleh sebab itu, kiranya Tuanku Raja mendengarkan perkataan hambanya ini. Jika Tuhan yang membujuk engkau melawan aku, maka biarlah ia mencium bau korban persembahan. Tetapi jika itu anak-anak manusia, terkutuklah mereka di hadapan Tuhan, karena mereka sekarang mengusir aku, sehingga aku tidak mendapat bagian daripada milik Tuhan dengan berkata, pergilah beribadahlah kepada Allah lain. Sebab itu, janganlah kiranya darahku tertumpah ke tanah jauh dari hadapan Tuhan, sebab Raja Israel keluar untuk mencabut nyawaku, seperti orang memburu seekor ayam hutan di gunung-gunung. Lalu berkatalah Saul, aku telah berbuat dosa. Pulanglah anakku Daud, sebab aku tidak akan berbuat jahat lagi kepadamu. Karena nyawaku pada hari ini harganya berharga di matamu. Sesungguhnya perbuatanku itu bodoh dan aku sesat sama sekali. Ayat 22, tetapi Daud menjawab, inilah tombak itu, ya Tuanku Raja. Baiklah, salah seorang dari orang-orangmu menyeberang untuk mengambilnya. 23, Tuhan akan membalas kebenaran dan kesetiaan setiap orang, sebab Tuhan menyerahkan engkau pada hari ini ke dalam tanganku. Tetapi aku tidak mau menjamah orang yang diurapi Tuhan. 24, dan sesungguhnya seperti nyawamu pada hari ini berharga di mataku. Demikianlah hendaknya nyawaku berharga di mata Tuhan, dan hendaknya ia melepaskan aku dari segala kesusahan. Amin. Ayat 25, lalu berkatalah Saul kepada Daud, diberkatilah kiranya engkau anakku Daud. Apa jua pun yang kau perbuat, pastilah engkau sanggup melakukannya. Lalu pergilah Daud meneruskan perjalanannya dan pulanglah Saul ke tempatnya. 1 Samuel 27. Daud di antara orang Filistin. Ayat 1. Tetapi Daud berpikir dalam hatinya, bagaimanapun juga pada suatu hari aku akan binasa oleh tangan Saul. Jadi tidak ada yang lebih baik bagiku selain meluputkan diri dengan segera ke negeri orang Filistin. Maka tidak ada harapan bagi Saul untuk mencari aku lagi di seluruh daerah Israel, dan aku akan terluput dari tangannya. Ayat 2, bersiaplah Daud lalu berjalan ke sana. Ia dan ke-600 orang yang bersama-sama dengan dia kepada Akhis bin Maok Raja kota Gad. Amin. Kaduna baca Kaduna. Ya, Oke. ayat 3. Daud dan semua orangnya menetap pada Akhis di Gad, masing-masing dengan rumah tangganya. Daud dengan kedua orang istrinya, yakni Ahinoam, perempuan Yizreel, dan Abigail, bekas istri Nabal, perempuan Karmel. Ayat 4, setelah diberitahukan kepada Saul bahwa Daud telah melarikan diri ke Gad, dia tidak lagi mencarinya. Ayat 5, berkatalah Daud kepada Akis, jika kiranya aku mendapat belas kasihanmu, biarlah diberikan kepadaku tempat di salah satu kota di tanah datar, supaya aku tinggal di sana. Mengapa hambamu ini tinggal padamu di kota kerajaan ini? Amin. Bu Eka. Neneng, Bu Oh Neneng. Neneng. Oh Neneng. Ayat 6. Baca ayat 6. Cicit Neneng. Nyimak dulu, Bu. Oh, Elizabeth, Bu, berarti. Bu Naceh itu yang terbaru. Elizabeth. Elizabeth. Uh-uh. Oh iya, Ayat di bawah, berapa? iya. Iya ada Elizabeth. Ayat berapa? 1 Samuel 27 ayat 6. Ayat
yang keenam, maka pada hari itu Akis memberikan Ziklag kepadanya. Itulah sebabnya Ziklag menjadi kepunyaan raja-raja Yehuda sampai sekarang. Dan lamanya Daud tinggal di daerah orang Filistin adalah 1 tahun 4 bulan. Maka Daud dan orang-orangnya bergerak maju dan menyerbu orang Gesur, orang Girzi, dan orang Amalek. Sebab orang-orang inilah penduduk negeri itu yang membentang dari Telam ke arah Syur sampai tanah Mesir. Amin. 9. Apabila Daud memusnahkan negeri itu, seorang pun tidak dibiarkannya hidup, baik laki-laki maupun perempuan. Ia merampas kambing domba, lembu, kedelai, unta, dan pakaian. Kemudian pulanglah ia dan kembali kepada Akis. 10. Jika Akis bertanya, di mana kamu menyerbu pada hari ini? Maka jawab Daud, di tanah Negeb Yehuda, atau di tanah Negeb orang Yerahmeel, atau di tanah Negeb orang Keni. 11. Daud tidak membiarkan hidup seorang pun, baik laki-laki maupun perempuan, untuk dibawa ke Gat. Sebab pikirnya, jangan-jangan mereka mengabarkan tentang kami dengan berkata, beginilah dilakukan Daud. Itulah kebiasaannya selama ia tinggal di daerah orang Filistin. Amin. Bu Eka mau baca? Bu Eka. Ya Bu, ya oke boleh. Yuk, Eka. 1 Samuel 27 ayat 12 tadi ya. 12. 1 Samuel 27 ayat 12. Tetapi Akis mempercayai Daud sebab pikirnya tentulah ia telah membuat diri dibenci di antara orang Israel. Bangsanya, ia akan menjadi hambaku sampai selama-lamanya. 1 Samuel 28 ayat 1. Pada waktu itu orang Filistin mengerahkan tentaranya untuk berperang melawan orang Israel. Lalu berkatalah Akis kepada Daud, ketahuilah baik-baik bahwa engkau beserta orang-orangmu harus maju berperang bersama-sama dengan aku dalam tentara. 2. Jawab Daud kepada Akis, baik, engkau akan tahu apa yang dapat diperbuat hambamu ini. Lalu Akis berkata kepada Daud, sebab itu aku mengangkat engkau menjadi pengawalku sendiri sampai selamanya. Amin. Sophie? Iya, Kak. Mau baca? Iya. Oke. Berarti 28 ayat berapa? Ayat 3. Oke. Adapun Samuel sudah mati, seluruh orang Israel sudah meratapi dia dan mereka telah menguburkan dia di Rama, di kotanya, dan Saul telah menyingkirkan dari dalam negeri para pemanggil arwah dan roh ramal. 4. Orang Filistin itu berkumpul lalu bergerak maju dan berkemah dekat Sunem. Saul mengumpulkan seluruh orang Israel, lalu mereka berkemah di Gilboa. 5. Ketika Saul melihat tentara Filistin itu, maka takutlah ia dan hatinya sangat gemetar. Amin. Ayat 6. Dan Saul bertanya kepada Tuhan, tetapi Tuhan tidak menjawab dia, baik dengan mimpi, baik dengan urim, baik dengan pelantaraan para nabi. Ayat 7. Lalu berkatalah Saul kepada para pegawainya, carilah bagiku seorang perempuan yang sanggup memanggil arwah. Maka aku hendak pergi kepadanya dan meminta petunjuk kepadanya. Para pegawai menjawab dia, di Endor ada seorang perempuan yang sanggup memanggil arwah. Ayat 8. Lalu menyamarlah Saul, ia mengenakan pakaian lain, dan pergilah ia dengan kedua orang. Ketika mereka pada waktu malam sampai kepada perempuan itu, berkatalah Saul, cobalah engkau menenung bagiku dengan pelantaraan arwah dan panggillah supaya muncul kepadaku seorang yang akan disebut kepadamu. Amin. Lanjut. 9, 10, 11. Tetapi perempuan itu menjawabnya, tentu engkau mengetahui apa yang diperbuat Saul, bahwa ia telah melenyapkan dari dalam negeri para pemanggil arwah dan roh peramal. Mengapa engkau memasang jerat terhadap nyawaku untuk membunuh aku? Lalu bersumpahlah Saul kepadanya demi Tuhan, katanya.
Demi Tuhan yang hidup, tidak akan ada kesalahan tertimpa kepadamu karena perkara ini. Sesudah itu bertanyalah perempuan itu, siapakah yang harus kupanggil supaya muncul kepadamu? Jawabnya, panggillah Samuel supaya muncul kepadaku. Amin. 12. Ketika perempuan itu melihat Samuel, berteriaklah ia dengan suara nyaring. Lalu perempuan itu berkata kepada Saul, demikian, mengapa engkau menipu aku? Engkau sendirilah Saul. 13. Maka berbicaralah raja kepadanya, janganlah takut, tetapi apakah yang kau lihat? Perempuan itu menjawab Saul, aku melihat sesuatu yang ilahi muncul dari dalam bumi. 14. Kemudian bertanyalah ia kepada perempuan itu, bagaimana rupanya? Jawabnya, ada seorang tua muncul, berselubungkan jubah, maka tahulah Saul bahwa itulah Samuel. Lalu berlututlah ia dengan mukanya sampai ke tanah dan sujud menyembah. Amin. 15. Sesudah itu berbicaralah Samuel kepada Saul, mengapa engkau mengganggu aku dengan memanggil aku muncul? Kata Saul, aku sangat dalam keadaan terjepit. Orang Filistin berperang melawan aku, dan Allah telah undur daripadaku. Dia tidak menjawab aku lagi, baik dengan perantara nabi maupun dengan mimpi. Sebab itu aku memanggil engkau, supaya engkau memberitahukan kepadaku apa yang harus kuperbuat. 16. Lalu berbicaralah Samuel, mengapa engkau bertanya kepadaku, padahal Tuhan telah undur daripadamu dan telah menjadi musuhmu. 17. Tuhan telah melakukan kepadamu seperti yang difirmankannya dengan perantaraanku, yakni Tuhan telah mengoyakkan kerajaan dari tanganmu dan telah memberikannya kepada orang lain, kepada Daud. Amin. Ayat 18. Karena engkau tidak mendengarkan suara Tuhan dan tidak melaksanakan murkanya yang bernyala-nyala itu atas Amalek. Itulah sebabnya Tuhan melakukan hal itu kepadamu pada hari ini. Ayat 19. Juga orang Israel bersama-sama dengan engkau akan diserahkan Tuhan ke dalam tangan orang Filistin, dan besok engkau serta anak-anakmu sudah ada bersama-sama dengan daku. Juga tentara Israel akan diserahkan Tuhan ke dalam tangan orang Filistin. Pada saat itu juga rebahlah Saul memanjang ke tanah sebab ia sangat ketakutan karena perkataan Samuel itu. Juga tidak ada lagi kekuatannya karena sehari semalam itu ia tidak makan apa-apa. Perempuan itu mendekati Saul lalu melihat bahwa Saul sangat terkejut. Kemudian berkatalah perempuan itu kepadanya, lihat, budakmu ini telah mendengarkan permintaanmu. Aku telah mempertaruhkan nyawaku dan mendengarkan perkataan yang kau katakan kepadaku. Amin. 22. Oleh sebab itu kiranya engkau pun mendengarkan permintaan budakmu ini. Izinkanlah aku menyajikan kepadamu potong roti, makanlah supaya ada kekuatanmu apabila engkau berjalan pula. 23. Tetapi Saul menolak dan berkata, aku tidak mau makan. Tetapi ketika para pegawainya serta perempuan itu juga mendesak, maka didengarkannya lah permintaan mereka. Lalu bangkitlah ia dari tanah dan duduk di balai-balai. 24. Perempuan itu mempunyai seekor anak lembu tambun di rumahnya, maka segeralah ia menyembeli itu. Ia mengambil tepung, diremasnya dan dibakarnya menjadi roti yang tidak beragi. Amin. Lanjut aja itu Bu Yanti sampai selesai. Oke. 25. Dihidangkannya lah semuanya itu ke depan Saul dan ke depan para pegawainya. Maka lalu mereka makan, kemudian bangkitlah mereka dan pergi pada malam itu juga. Amin. Merenung dulu ya, baca di Rema, Kak. Kak Aceh. Ya.
sudah merenungkan firman yang sudah kita baca dari Samuel 26 sampai 28. Adakah yang mendapatkan rema? Silahkan. Baik, saya mulai duluan ya, Ibu Nateh ya, sambil Ya, menunggu yang silakan. lain. Silakan Ibu ya. Ya, baik, cerita Samuel seperti kemarin sangat menarik ya. Sebenarnya remanya banyak, tapi saya mencoba membuat rema yang baru ya, karena sebenarnya di 25 itu ada gitu kan. Iya kan? 25, 26, 27, 28. Ya. Nah, rema saya di 1 Samuel 28 tuh ayat 6. Jadi saya bacakan ya. Dan Saul bertanya kepada Tuhan, tetapi Tuhan tidak menjawab dia. Baik dengan mimpi, baik dengan urim, baik dengan urim ya. Baik dengan urim, baik dengan perantaraan para nabi. Nah, di sini saya melihat bahwa sebenarnya segala sesuatu itu memang adalah Allah yang berdaulat ya, Allah yang berdaulat. Jadi eh, di sini sebenarnya Saul sudah tahu bahwa Allah itu sudah meninggalkan dia, tetapi dia terus memaksakan kehendak gitu ya, dia terus memaksakan kehendak sehingga di ayat berikutnya kita lihat bahwa dia merasa tidak tenang. Di atasnya ya, ketika ada Filistin datang, dia takut, dia tidak tenang gitu. Padahal di sisi lain dia sudah tahu bahwa Allah itu sudah meninggalkan dia, tetapi dia memaksakan kehendak dengan cara apa? Dengan cara, wah Tuhan tidak menjawab, dia pergi ke pemanggil arwah. Padahal untuk memanggil arwah itu kan sudah dia sudah sempat mengusir ya kalau nggak salah ya. Artinya seharusnya itu dia tidak boleh lakukan, tetapi karena tidak ada alternatif lain bahkan dan Tuhan tidak menjawab doanya, akhirnya dia melakukan apa namanya dia melanggar gitu ya, melanggar apa yang pernah eh, dia apa namanya dia larang terlebih dilarang dulu. Nah ini eh, sebagai refleksinya saya lihat adalah bahwa kita itu juga tanpa kita sadari kita itu juga kerap menjadi orang yang suka memaksakan kehendak kepada Tuhan gitu ya. Jadi kita terus berupaya di dalam doa kita untuk mendapatkan sesuatu yang sebenarnya bukan kehendak Tuhan gitu ya. Jadi kita berdoa seperti memaksakan keinginan gitu kan. Terus itu tuh belum terjawab. Nah, kita pikir ini pasti doa saya yang belum terjawab Tuhan. Tetapi sesungguhnya memang Tuhan tidak berkenan. Nah, ini ya kita harus hati-hati sama seperti Saul yang dia memaksakan kehendaknya bahwa dia harus jadi raja padahal sudah jelas-jelas bahwa Tuhan itu sudah meninggalkan dia tetapi dia ingin ngotot. Nah, seperti itu gitu ya. Nah, ini kita juga hati-hati dalam berdoa agar tidak memaksakan keinginan kita kepada Tuhan. Artinya apa? Ketika tetap tidak ada hasil, kita kecewa gitu ya. Padahal sebenarnya bukan karena memang bukan itu kehendak Tuhan. Nah, gitu. Jadi kita harus ingat bahwa dalam segala hal itu adalah ada Allah yang berdaulat gitu ya. Allah itu tidak boleh diperintah oleh siapapun termasuk kita. Nah, tanpa sadar ketika kita berdoa, kita itu memaksa Tuhan untuk mengabulkan doa kita. Nah, kita lupa bahwa Allah kita bukan Allah yang bisa diperintah. Nah, itu aja rema saya ya. Jadi kita memang harus punya hikmat gitu ya, punya roh hikmat agar ketika kita berdoa, kita tahu bahwa ini kita mengajukan keinginan, apakah keinginan kita secara manusia dan kalau tidak jawab, apakah benar ini memang apa namanya tidak sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Itu aja Bu Nadia, terima kasih. Ya, terima kasih Kak Joli. Memang benar ya. Kalau kita berdoa tuh kebanyakan kita memaksa dan menuntut Tuhan agar segera dijawab setiap doa-doa kita. Ya, padahal kalau kita doa pagi, misalkan kita doa pagi atau doa sore atau doa malam terus gak langsung dijawab, itu belum tentu berkenan di hadapan Tuhan dan belum tentu Tuhan jawab. Pasti memang kan proses kalau kita berdoa tidak semudah kita membalikan telapak tangan ya. Kadang ada yang cepat, ada yang lambat dijawabnya. Karena memang setiap doa-doa kita tuh kan Tuhan tuh melihat hati.
Kalau kita berdoa tuh itu buat kebutuhan apa buat keinginan hati gitu loh. Buat keinginan kita gitu. Jadi makanya setiap kita berdoa, kita jangan menuntut Tuhan, Tuhan, kenapa sih doa saya nggak dijawab-jawab gitu. Kadang saya juga dulu suka timbul seperti itu. Tuhan, kenapa sih kok lama amat doa saya nggak dijawab-jawab. Tapi sekarang seiring berjalannya waktu, saya lebih banyak berserah, bertanya sama Tuhan. Tuhan, apa yang harus saya lakukan gitu. Ya kalau memang Tuhan tunjukkan em, segala sesuatunya, saya harus begini ya saya lakukan. Tapi kalau memang nggak dijawab pun, saya tetap setia sama Tuhan gitu ya. Eh, apa? Masih ada lagi yang mau sini? Oh, Mau Kak ini ya, Kak. Kak Mary ya. Ya, Ya, karena silakan Kak Mary. thank you Kak Nace, karena remanya yang diambil sama Kak Joli itu kok sama ayatnya 1 Sama, Samuel saya juga 28. sebetulnya sama itu. Aku tandain, dan Saul bertanya kepada Tuhan, tetapi Tuhan tidak menjawab dia, baik dengan mimpi, baik dengan urim, baik dengan perantaran para nabi. Jadi point of view-nya saya itu jadi tentang ini, bagaimana Saul itu adalah orang yang diurapi, yang sebenarnya sudah terbiasa ngelakuin apapun itu komunikasi dulu dengan Tuhan, dia terbiasa mendengar suara Tuhan, dia terbiasa ngobrol dengan Tuhan, tiba-tiba Tuhan tuh kayak diem aja, kayak perempuan sama suami istri kalau lagi berantem tiba-tiba yang cewek ngambek diem aja, kadang-kadang cowok tiba-tiba diem. Kita kan juga sebenarnya resah kan, pengen tahu nih orang maksudnya apa pasangan kita nih maunya apa sih, kayak gitu kan, pengen tahu. Kadang kita juga tergoda untuk nyari tahu dari orang lain, mungkin kayak gitulah ya perumpamaannya si Saul ini, ketika dia terbiasa bicara dengan Tuhan, ngobrol dengan Tuhan, apa-apa tanya Tuhan, terus ternyata roh Tuhan undur daripada dia, terus eh, dia bertanya itu tidak dijawab sama Tuhan, baik dengan lewat mimpi, baik dengan urim, baik dengan perantaran para nabi, itu pasti membuat dia penasaran. Nah, ayat ini tuh membuat membuat apa ya? Membuat saya sempat tadi mikir, kenapa nggak si Saul itu ini aja ya, udah tahu Tuhan tidak menjawab dia, kenapa nggak dia bertanya dalam diri ya, saya tuh salah apa Tuhan, kasih tahu dong kayak gitu, biar engkau tidak marah sama saya gitu, atau engkau tidak diem sama saya. Tadi saya berpikir kenapa Saul nggak nggak melakukan itu ya, kayak gitu, malah menambah dosa lagi dengan uh, bertanya kepada Ya, para Rama. ramal kayak gitu kan. Nah itu jadi ini sih jadi warning juga buat saya, ketika kita kita berjalan dalam kuasa Roh Kudus, kalau apa-apa itu tanya sama Tuhan, terus memang ada masanya ketika kita tanya sama Tuhan kok seolah-olah Tuhan nggak jawab kayak gitu ya, itu mungkin refleksi lagi ke saya sendiri, saya pribadi, Tuhan kok nggak dijawab, Tuhan kasih dong petunjuk kayak gitu kan. Kadang-kadang memang kita butuh petunjuk ya untuk sebuah keputusan ya. Jadi kayak itu juga menyadarkan kita betapa kita itu menggantungkan banget diri kita tuh kepada Tuhan kayak gitu, kepada tuntunan Tuhan. Itu betul-betul kita tuh menggantungkan segala keputusan kita, segala pola pikir kita, segala hal yang mau kita ambil tuh benar-benar bergantung sama Tuhan. Nah kalau Tuhan udah belum menjawab kok, kayak, atau kita nggak ngerti ini tanda-tanda dari Tuhan, kita kadang juga bingung kayak tuh. Nah ini ayat ini yang kita baca hari ini tuh kayak jadi ngingetin saya, eh, ternyata memang betul kita ya itu sama kayak Saul itu, sebenarnya kalau misalnya Tuhan itu diam aja ya kita sebenarnya galau juga kayak gitu, galau juga. Terus tadi tentang apa ya? Ini tentang apa namanya? Tentang doa yang memerintah Tuhan itu ya. Saya tuh waktu dijelasin Kak Joli, Mbak Nace tentang doa, kadang-kadang kita doa seolah-olah memerintah Tuhan. Tapi ada juga memang doa yang kita tuh harus perintah. Perintah tuh dalam arti kita harus tahu kita itu sebenarnya jadi kasusnya kayak gini ya. Ini real banget, baru terjadi sama saya. Dan tadi waktu telepon sama suami saya bilang kayak gini sama
sama dia. Barusan tadi jam 6 sore teleponan. Jadi ada satu project yang akan ditawarkan ke kita gitu kan. Nah, terus ketika itu terlihat mulus, lancar gitu kan, tiba-tiba ada satu lembaga yang internalnya tuh lagi nggak bener, lagi kacau, dan itu mempengaruhi keputusan yang kita ambil di perusahaan kayak gitu kan. Jadi harusnya proyek ini berjalan, itu tuh nggak bisa berjalan karena eh, satu badan internal ini lagi kacau kayak gitu. Nah, itu kok besoknya ketika saya sama suami itu melakukan mesbah penyembahan berdua, eh terus tiba-tiba itu tergerak untuk berdoa memerintah. Tapi memerintahnya kita tuh kayak gini, memerintahnya itu sama setan. Jadi waktu itu langsung kami perkatakan, setan, aku tahu ini kerjaan kamu kayak gitu. Aku perintahkan gimana ya kata-katanya, aku perintahkan semua benih yang kau tanamkan, semua tembok yang berusaha kau bangun untuk menghambat pekerjaan kami, hancur patah dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami buktikan bahwa yang kamu lakukan itu tidak akan berlaku sedikit pun dalam pekerjaan kami. Nah, waktu itu kami lakuin itu. Dan benar itu pagi-pagi, siangnya benar-benar terjadi bahwa yang tadinya itu kok runyang banget itu kayak nggak ada apa-apa, bener-bener kayak nggak ada apa-apa aja, cuman modal telepon loh, kok gampang banget ya selesainya kayak gitu. Jadi di situ kami memang posisinya memerintah, dan kami mengancam setan, kami tahu ini kerjaan kamu nih yang berusaha untuk menghalang-halangi. Kami akan buktikan pada kamu ya setan ya, bahwa engkau tidak bisa sedikit pun menyentuh kami, tidak bisa mengganggu pekerjaan kami. Jadi dalam hal ini saya tuh kayak mau sharing, kadang memang kita tuh kayak diberikan sama Tuhan hikmat, mana yang memang itu kita meminta belas kasihan Tuhan, mana yang memang segala sesuatu tuh tampak kacau, tapi memang ternyata pekerjaan kuasa kegelapan, pekerjaan setan yang berusaha membuat kacau semuanya, seolah-olah kacau semuanya kayak gitu. Jadi yang saya mau sharingkan itu tadi satu, bahwa bagaimana betul-betul kita bergantung hidup sama Tuhan. Ketika kita sudah tahu, atau ya maksudnya kita mengantisipasi bagaimana caranya agar Tuhan itu tetap berkenan sama kita, sama tentang doa memerintah tadi. Kita minta hikmat, kadang-kadang Tuhan itu memberikan hikmat sama kita. Mana memang satu hal itu adalah pekerjaan setan yang memang setan sengaja taburkan benihnya itu kepada kita agar kita lemah secara iman, tapi memang ada satu sisi hal-hal yang memang kita mungkin minta kemurahan Tuhan kayak gitu. Ya kayak kita tahu sendiri di doa Bapa kami, jadilah di bumi seperti di surga kayak gitu kan. Kita selalu berdoa, jadilah di bumi, bahkan Yesus mengajarkan, jadilah di bumi seperti di surga. Kita tahu sendiri surga itu ya bagaimana penuh dengan sukacita, damai sejahtera, kelimpahan, dan yang lain. Itu yang kita tarik ke bumi kayak gitu. Itu aja sih. Makasih banyak. Oke, terima kasih Kak Mary. Sharingnya sangat memberkati kita semua yang ada di Zoom ini. Ya memang kalau kita taat dan setia sama Tuhan, memang kita harus benar-benar mengandalkan Tuhan ya. Tapi di saat kita taat dan setia itu, ada iblis yang memantau kita. Ada iblis yang membuat kita membuat kita, kalau kita nggak dikasih hikmah sama Tuhan, iblis tuh licik banget, jadi bikin lemah orang yang mau taat dan setia sama Tuhan gitu. Makanya di sini ditekankan kita memang harus benar-benar bergantung sama Tuhan dalam segala sesuatu, maupun dalam bisnis, dalam rumah tangga. Pokoknya kita harus bertanya sama Tuhan,
eh, nanti juga pasti dikasih jawaban yang pas, yang tepat gitu, yang terbaik dari Tuhan. Ada lagi ibu-ibu yang lain? Silahkan. Ya, saya ya. Siapa tuh? Mbak Oh, Epi. silakan Epi. Wita Mbak dulu. Epi, ya, silakan Mbak Epi. Oh iya. Eh, saya mau sharing ini. Itulah perbedaannya apa kalau kita baca ya dari Samuel kemarin di awal sampai yang hari ini. Itulah perbedaan Saul dan Daud begitu. Jadi kalau kalau Daud itu kan ketika dia sudah melakukan kesalahan, lagi melakukan dosa itu dia apa ya? Langsung dia tahu, dia sadar gitu loh. Jadi dia terus minta ampun gitu, dia menyesali sehingga itulah sebenarnya yang membuat Tuhan berkenan sama dia gitu loh. Eh, jadi bukan bukan dia apa bukan dia bertahan gitu ya, maksudnya sudah Tuhan undur apa Tuhan diam gitu. Kalau Daud itu kan dia bilang kan bahwa pokoknya jangan sampai apalah jangan sampai roh Tuhan undur dari dia gitu ya. Sementara Saul itu Tuhan udah diam pun gitu dia nggak introspeksi diri gitu ya. Jadi semakin di sini kita makin pahami, saya juga makin mengerti kenapa Tuhan itu lebih eh, berkenan terhadap Daud gitu. Bukan Daud tidak jatuh dalam dosa, bukan Daud tidak hidup dalam dosa. Sebelum Nathan negur dia kan dia hidup dalam dosa ya, bukan sekedar jatuh ya. Seperti itu. Tapi ya dia orangnya ketika ditegur itu apa ya, lebih peka gitu loh daripada Saul ini gitu loh. Jadi dia kalau Tuhan udah undur pun dia tetap ya boleh bilang kayak ya itulah GR ngotot apa gitu dan jujur gitu. Terkadang saya juga prihatin banyak dari anak-anak Tuhan yang sudah melayani seperti itu eh, yang tidak memiliki kepekaan seperti itu. Jadi tidak sadar bahwa dia sudah buka celah, jatuh dalam dosa gitu loh, yang mendukakan hati Tuhan. Nah itu eh, nah itu sangat berbahaya gitu. Jadi kita pun saya aja sering kalau misalnya nih ada doa permintaan saya gitu ya, kok kayaknya lama dijawab, saya cepat-cepat koreksi dulu. Ini agak lama dijawab karena ada dosa atau gimana, ada hal yang saya tidak sadari mendukakan hati Tuhan enggak gitu. Karena saya tahu ketika eh, apa ya, ketika sejalan apa yang saya minta dengan hati Tuhan, itu biasanya cepat jawabannya gitu. Jadi kalau agak dipending-pending, saya terus langsung koreksi. Ini adalah hal apa nih? Itu saya yang salah atau memang time waktunya Tuhan yang belum gitu. Jadi ya semoga lah kita banyak sekali sih dalam hidup kita pasti kita diperhadapkan dalam posisi kita mau jadi Daud atau mau jadi Saul gitu. Saya sering menyadari hal itu gitu loh. Jadi ya apa? Jadi berusaha untuk kita seperti memiliki hati seperti Daud supaya kita tetap dalam perkenanan Tuhan. Kalau kita jatuh dalam dosa, kita ada kesalahan, Tuhan juga tahu kita apa ya, kita itu manusia masih apa ada kedagingannya kayak gitu. Tapi kalau kita cepat sadar, nah, makanya kenapa ya ada beberapa hamba Tuhan yang selalu mengingatkan bahwa kita setiap pagi itu harus setiap bangun tidur kita minta ampun sama Tuhan terlebih dulu maupun di dalam doa-doa kita supaya sebelum kita menaikkan doa-doa kita apa ya menaikkan doa-doa permohonan kita kita sudah mohon ampun dulu dengan segala dosa dan pelanggaran kita yang terutama ya mestinya kalau kayak kita tidak sengaja lagi ya. Kalau disengaja itu sebenarnya kan udah agak-agak gimana gitu ya. Yang yang apa itu kan yang repot, yang kita harus jaga itu kan yang kita tidak sengaja gitu. Ya itu sih yang mau saya bagikan. Ya. Terima kasih Bu Kasih. Epi. Benar ya.
Manusia tuh nggak luput dari kesalahan gitu. Dari pagi sampai malam pasti ada kesalahan. Entah itu dari telinga, entah itu dari mata, entah itu dari mulut, entah itu dari hati, dari pikiran pasti ada. Tapi kalau kita diingatkan, ya cepat-cepat kita minta ampun. Ya, kalau biasanya sih kalau kita udah mulai dekat sama Tuhan itu, kalau kita salah itu ada yang mengingatkan, pasti itu. Ada yang mengingat, ada yang mengingatkan, kamu tuh salah nak, gitu. Pokoknya ada aja yang mengingatkan kita untuk kita menyadari kalau itu salah gitu. Ada lagi ibu-ibu? Halo, Bu. Oke, silakan Ibu Eka. Iya, mau nambahin aja sedikit. Tadi mungkin sama ya Raymond sama Bu Evi, bahwa kalau saya bisa menyimpulkan di sini, Saul itu kan sempat punya hati yang iri gitu sama Daud, malah ingin membunuh dia terus gitu kan. Nah itu Tuhan, eh, begitu Saul punya pikiran seperti itu tuh, Roh Tuhan sudah undur dari dia. Jadi saya belajar di sini bahwa kalau kita punya perasaan benci sama orang, kemudian ada perasaan yang belum beres gitu loh di hadapan Tuhan, itu jadi menghambat doa-doa kita juga ya, karena kita mau, setidaknya kita bereskan dulu, kita minta ampun sama Tuhan, sehingga Tuhan berkenan lagi sama sama kita gitu. Dulu ya, waktu saya refleksi diri sih, waktu saya dulu belum bisa memaafkan suami saya gitu ya, itu doa-doa saya kayaknya mental mental dan enggak segera dijawab gitu loh. Tapi begitu saya sudah memaafkan, mengampuni, itu kayaknya kok banyak banget yang Tuhan berikan gitu loh. Dibukakan Tuhan, apa, doa-doa saya tuh dijawab gitu. Jadi memang butuh butuh kebersihan hati ya kalau sama Tuhan, karena Dia kan kudus gitu. Itu aja sih ya, Rema dari saya. Iya, Terima terima kasih. kasih Bu Eka. Ya karena tubuh kita itu kan bait Allah. Bait Allah itu harus bersih. Jangan dikotori dengan pikiran-pikiran hal-hal yang mengecewakan Tuhan. Ya, makasih Bu Eka. Ada lagi? Naceh, Bu Mari. Ya, silahkan Ibu Marina. ini ini lelucuan aja ya. Ada lelucuan aku karena ada Joli sama Mary. Lelucuan tentang si Saul ini. Aku kan baca di sini semuanya. Sesudah itu berbicara ayat 15 itu pasal 28. Sesudah itu berbicaralah Samuel kepada Saul, "Mengapa engkau mengganggu aku dengan memanggil aku muncul?" Kata Saul, "Aku sangat dalam keadaan terjepit. Orang Filistin berperang melawan aku." Jadi satu lagi ayat 7, lalu berkatalah Saul kepada para pegawainya, suruh cariin dukunlah ceritanya paranormal ya. Kalau dulu kalau si Joli sama si Mary mungkin lu nggak tahu ya. Kalau dulu orang Karo sebelum beragama, tapi bukan seperti Saul ini, eh, orang yang baru meninggal dipanggil arwahnya. Jadi cari paranormal gitu ya, cari yang ada indera keenamnya gitu. Kalau zaman aku masih SD lah ya, tahun-tahun 65 lah kayaknya kalau nggak salah ya. Jadi eh, kalau Saul di sini kan katanya ya karena dia mungkin ada kesalahannya, Tuhan pun udah murka kepada dia. Jadi dia udah di sini kan dibilangnya dia sudah keadaan terjepit karena dia sudah mau di perang sama orang Filistin. Jadi dia nggak tahu lagi kemana dia, sedangkan Tuhan sudah murka sama dia. Kalau dulu, jadi dia mencari paranormal, semua anak buahnya cari paranormal, cari uh, yang bisa memanggil arwah. Kalau dulu kami orang Karo, sebelum beragama, uh, begitu juga. Tapi bukan untuk karena dulu kan orang belum beragama ya, begitu meninggal, uh, begitu dimakamkan, besoknya cari
paranormal yang bisa melihat yang ada indera keenamnya untuk memanggil arwah yang meninggal kemarin gitu. Jadi tujuannya dulu ya aku juga sekarang mau ketawa deh. Jadi istilahnya perumah begu kan gitu ya ya Jol. Jadi kalau dulu makanya dibikin begitu sama kalau adat Karo itu dulu karena masih kangen gitu ceritanya. Karena dia masih kangen ditinggal orang tuanya, entah suaminya, entah siapa gitu ya. Jadi dicari entah kemana-mana gitu, entah ke kampung-kampung lain gitulah. Pokoknya se-Kabupaten Karo sana tahu nanti siapa yang bisa, yang ada paranormal yang pinter, yang bisa memanggil arwah gitu. Kalau zaman dulu belum beragama, tapi kalau ini kan si Saul ini memang dia tadinya sudah eh, tahu Tuhan kan, sudah tahu, cuman dia nggak menghiraukan apa kata Tuhan. Jadi di sini dia udah eh, mencari arwah, arwah yang sudah meninggal, mencari arwahnya si Samuel. Makanya saya melihat ini kayak lucu-lucu gitu. Ingat-ingat zaman dulu sama ya ada juga rupanya begitu ya dari zaman dulu. Jadi mungkin dulu juga orang Karo ya seperti itu, tapi cuman kalau dulu itu orang Karo karena kangennya gitu, karena dia kangen ingin berbicara dengan arwahnya, tapi sekarang udah nggak ada deh. Sekarang udah nggak ada lagi yang seperti si Saul ini. Jadi memang saya juga di sini di ayat eh, berapa itu eh, sampai si Saul ini sudah bersembah sujud bisa ketemu dengan arwah yang sudah meninggal dari aku bertanya apakah benar-benar ini dia bertemu dengan arwah makanya dia sembah sujud kan sampai dia sembah sujud bertemu dengan arwahnya Samuel ini jadi berarti apakah benar-benar dia ketemu arwah gitu itu satu pertanyaan aku. Yes, yes, yes. Terima kasih, Ceh. Ya, sama-sama. Iya. Ya, jangankan dulu, sekarang aja masih ada yang kayak seperti itu. Orang yang sudah meninggal masih suka dipanggil, suruh pulang, suruh makan, masih ada di tempat saya, masih ada, masih berlaku itu di tempat saya. Cuma ya Kalau memang disuruh kalau di tempat pulang, ya. saya tahun 70-an, ya masih tahun 70-an ke sana masih dulu gitu. Jadi Kalau di tempat saya sekarang masih ada yang kayak gitu. Cuma dipanggil, disuruh pulang, suruh makan gitu. Masih ada, masih berlaku di tempat saya seperti itu. Kalau kita yang percaya sama Tuhan, sudah tidak boleh lagi pakai seperti itu. Dan memang Tuhan itu kan Allah pencemburu, nggak mau dia seperti itu. ya, sekarang kalau di sana udah nggak ada lagi karena sekarang kan sudah beragama semua, sudah ya percaya Tuhan Yesus. Jadi nggak ada seperti si Saul ini lagi. Makanya aku kadang-kadang mau tahu aku tadi bacanya. Itu aturan nenek moyang itu berarti. Adat istiadat. Sampai dia sembah sujud kepada arwahnya Samuel apa. Jadi itu pun melalui perempuan itu bagaimana orangnya. Iya benar ini berselubungkan jubah dia. Sudah kenal. Jadi lucu saya mendengar ingat zaman dulu gitu tadi Cahya. Makasih Ceh. Memang semua yang ada di dalam firman itu ada terjadi, entah dahulu, entah sekarang, ada pasti terjadi. Saya aja baru paham-paham baca Alkitab, oh iya apa yang terjadi saat ini tuh ada di Alkitab itu. Karena kita sering membuka Alkitab kan jadi tahu. Ada lagi ibu-ibu, silahkan kalau masih Dona ada. tuh tadi, si Dona. Ya? Dona tadi resen. Ya silakan ya Dona. Ya, aku tuh mau sharing kalau kemarin aku mendapat rema Saul itu karena iri hati atau kemarahan itu membuat dia gagal fokus atau lari dari visi Tuhan ya. Kalau sekarang aku melihat si Daud ini, dia Daud 27 ayat 1, tetapi Daud berpikir dalam hatinya bagaimanapun juga pada suatu hari aku akan binasa oleh tangan Saul. Jadi tidak ada yang lebih baik bagiku selain meluputkan diri ke negeri Filistin. Jadi ketika kita dalam ketakutan itu, pasti kita suka mengambil keputusan yang salah gitu ya. Jadi setiap emosi-emosi negatif kita itu pasti
ketika kita mengambil keputusan, hendaknya itu kita tuh tenang. Kalau dalam apa tuh rest, kayak di seperti apa eh, Yesaya 30 ayat 15b itu, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Jadi ketika kita mau mengambil satu keputusan, kita harus memastikan diri dulu, apakah kita dikuasai oleh emosi negatif atau kita sudah berdoa dan disertai oleh Roh Kudus, sehingga setiap keputusan yang kita ambil itu tidak berdasarkan perasaan. Intinya jangan melakukan sesuatu karena terbawa perasaan, tapi kitalah yang harus menguasai perasaan kita melalui pertolongan Roh Kudus. Itu sih Iya, terima kasih Kak Dona. dari aku, Kak Aceh. Tuhan Yesus memberkati Kak Dona. Sharingnya sangat bagus ya. Ada lagi? Kak, aku mau nanya dong. Kak, mungkin ada yang bisa bantu jawab ya. Mungkin dulu aku pernah nanya, terus ada yang jawab atau aku lupa tentang apa arwah Samuel yang dipanggil itu loh. Apakah itu betul-betul Samuel gitu? Gimana ya? Maksudnya kan kayak kita tahu sendiri kalau orang udah meninggal terus rohnya itu nggak bisa dipanggil atau gimana gitu ya. Tapi roh yang dipanggil kalau kalau orang-orang karo gitu kalau orang yang roh yang dipanggil kan itu roh-roh sebenarnya roh-roh setan yang menyamar gitu kan. Yang menyamar, iya betul. Kalau Samuel ini gimana ya kasusnya? Thank you. Mungkin ada yang bisa bantu jawab. Terima kasih. Ini saya lebih awal keluar, tapi saya dari tadi simak. Itu bagus banget pertanyaannya Ibu Mary. Tapi firman Tuhan menyampaikan gini, kalau orang sudah mati, itu hubungannya sudah jauh banget. Sudah dipisahkan. Waktu siapa namanya? Orang miskin, si Lazarus waktu dikatakan begini ceritanya. Lazarus ini sangat miskin banget dan ada seorang kaya. Dan sampai ini juga dia sampai makan remah-remah anjing pun. Ternyata dua-duanya mati. Lalu si orang kaya ini melihat betapa senangnya si orang miskin tadi ini di pangkuan Bapak Abraham. Lalu orang kaya ini bilang begini, bolehkah saudaraku ada yang menyampaikan bahwa tidak enak seperti yang kami alami sudah. Masih banyak saudaraku yang belum mengenal pribadi Tuhan. Lalu Bapak Abraham bercerita gini, kalau tidak akan mungkin lagi yang mati itu datang, karena sudah ada pemisahan jurang maut yang tak bisa dipertemukan. Nah, kalau pada waktu itu Samuel, Saul dia datang ke orang pintar dan Samuel itu menyerupai, itu sudah pasti pekerjaan si iblis gitu loh. Itu sudah pasti pekerjaan iblis. Kita lihat tanda kutipnya gini, Saul itu sudah ditarik Tuhan rohnya. Roh Tuhan itu sudah nggak ada sama dia. Jadi makanya dia dirasuk oleh pekerjaan si iblis. Jadi tidak akan mungkin lagi si Samuel itu menyuruh datang, dia tidak. Karena orang mati sudah ada jurang pemisah yang sangat dalam, yang sangat jauh, yang tidak bisa dipertemukan. Itu firman Tuhan. Itu dia. Iya. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Bu Neti. Ya, Bu Yanti ada Rema? Kalau dari aku sih nangkepnya ketika kita ngelakuin satu kesalahan dan nggak bertobat malah ini kan, ya kesalahan yang berikutnya ngikutin gitu. Jadi si Saul itu kan awalnya dia iri hati sama si Daud, itu sudah dosa pertama kan. Terus yang kedua dia mulai mereka-rekakan celaka buat dia, itu udah dosa yang kedua. Terus ditambah lagi sama dia dosa yang ketiga lagi, yaitu dia pergi cari penenung, cari peramal gitu. Itu maksudnya ya itu yang Tuhan bilang ya, ketika kita melakukan satu dosa, ya dosa-dosa yang lain akan mengikuti. Makanya tetap harus menjaga kekudusan supaya kita nggak ini ya, dan bertobat ya. Memang kan kita manusia tuh nggak sempurna, pasti nggak terluput dari kesalahan dan dosa ya. Secara nggak sengaja juga kadang kita nggak bermaksud pun cing gitu mulut kadang ya, lagi ini gitu kan ngomong gitu. Ya tapi itu Tuhan baik ya, maksudnya kayak Bu Naca ngomong tadi,
Begitu kita ngelakuin kesalahan pasti ada yang ngingetin, tadi kamu salah loh kayak begini. Oh iya, langsung minta maaf ke Tuhan itu sih. Dan yang aku paling takut itu ya itu tadi ya, Roh Tuhan udah undur daripada Saul. Aku nggak bisa habis pikir sih kalau Tuhan tuh undur dari kita tuh gimana ya? Kayaknya menyeramkan sekali gitu. Benar-benar kayak ya udah kayak Saul gitu. Tuhan dipanggil juga udah nggak mau ngapa-ngapain. Ya, terus dia mengandalkan kekuatannya sendiri, benar-benar mengandalkan kekuatannya sendiri gitu. Padahal kalau dia bertobat mungkin ceritanya bakal lain ya gitu. Tapi ya cuman dapat orang-orang yang diurapin Tuhan pun bisa melakukan kesalahan, apalagi kita yang biasa-biasa aja gitu ya, maksudnya yang enggak, si Saul kan udah wow banget, Daud juga wow banget gitu kan. Tapi semua tokoh yang di Alkitab semua yang wow 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 juga pasti ada kesalahannya, cuman mau mengatakan bahwa ya kesempurnaan itu ya pasti udah pasti milik Tuhan, nggak bisa lagi gitu. Itu sih Kak, Bu Nasir. Iya, Udah. terima kasih Bu Yanti. Benar emang ya. Itu sharing-sharing kita ini memang sangat menguatkan dan saling, saling apa meneguhkan ya gitu. Mengingatkan. Ini di sini ada Ibu Resti. Bu Resti gimana kabarnya? Bu Resti. Saya sepakat banget, ini langsung aja aku nembaknya ya. Saya sepakat barusan dengan apa yang disampaikan dengan Ibu Yanti. Kalau kita sudah berdosa, kita harus cepat-cepat sadar. Kalau enggak, itu makanya si iblis bilang begini kan, pada waktu kita bertobat, sapu bersih kan, satu bersih. Lalu si iblis, ini firman Tuhan, lalu diri si iblis kita ini sudah bersih. Lalu kita sudah lama-lama meninggalkan Tuhan, akibat kesalahan itu, si iblis datang lagi mengatakan bahwa kita sudah tidak dalam hadirat Tuhan. Inilah ceritanya. Lalu si iblis itu mati lagi ke 7 roh yang lain, masuk dalam pribadi kita. Makanya si Saul ini kan dia punya roh pemarah, roh dendam, roh benci, roh ketamakan, keegoisannya. Nah, ini yang ditimbulkan si Saul. Karena apa? Ke roh Allah itu tidak lagi pada dia. Jadi saya tadi dapat di kita habis selesai pesta Rosasana, saya dapatkan begini loh. Jangan bangga iblis itu takluk sama kita. Tapi kita harus bangga apakah nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Wah, itu hadiah terbesar banget tadi buat saya. Jangan bangga iblis itu takluk sama kita. Tapi kita harus bangga apakah nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Makanya Tuhan bilang apa? Pengampunan 7 kali 7, 70 kali 7. Tidak habis-habisnya. Sebab roh Allah, 7 roh Allah harus tetap menguasai hati, jiwa, dan pikiran kita. Sampai nanti Maranatha. Itu yang saya dapatkan. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Iya, amin. Makasih. Ibu Resti, gimana kabarnya? Baik. Dapatkah Rema? Pengobatannya gimana progresnya, Bu Resti? Progres. Udah diulang lagi. Saudara sama foto dada, terus periksa di THT, udah gitu tanggal 14 di scan Iya. kepala. Mungkin nanti di ininya ya bisa kenalan dulu si siapa ini? Ya. Apa? Vicky sama yang Vicky sama Widya. Baru nanti langsung doa tutup ya. Baru gabung silahkan kenalan dulu. Ya, shalom ya semuanya. Perkenalkan saya Vicky, ikut grup ini tahu dari Mary. Oh, temennya Mary ya. Selamat bergabung Kak Vicky. Terima kasih. Selamat datang. Teman satu pelayanan di Bandung. Oh. Kita
pelayanannya suka doain orang di rumah sakit. Merintis. Ya, Oke, selamat malam, selamat bergabung. Maju Bandung dong. amin. Iya, Kak Nih, Joli di mana nih? saya di Kak Bali. Joli ya Bali, nanyanya. ya. Oh, kalau saya Kak tinggal di Nacia Bali. di mana? diterap saya sih. Oh, ya ya. Oke oke. Salam kenal ya Salam kenal semuanya. semuanya. Widya, Semuanya Tuhan selamat berkati. bergabung. Ya, Ibu Widya ya. Halo, salam kenal semua. Salam kenal, Iya, selamat nama malam, saya selamat Widya, bergabung. teman dari Mary juga sama Dona, satu geng. sesama penghuni Bandung. Oh, wah temannya Bu Dede dong ya. Cuman Bu Dede hari ini ada komsel. Nah, Bu Dede saya belum kenal, Ah, tapi waktu ngobrol sama Dona, wah saya pengen join nih di grup baca Alkitab dan ya saya seneng lah pengalaman pertama Puji ya. Tuhan, puji Tuhan. Selamat bergabung. selamat bergabung Bandung. Ya, terima kasih. Salam kenal kembali kali dari kami. Ini bawaan Kak Mary masih muda-muda ya. Iya ya, mudah belia. 17 tahun, Bu. Mentang-mentang yang bawanya muda, yang diikutinnya juga muda. Ya, Merit juga masih muda ya, tentu Iya, bawanya muda juga. makanya bawanya muda-muda deh. Kami kan ini generasi youth. Yeay. Caranya youth. Puji Tuhan ya. Semakin Umur hari 17 semakin ya, Mer. 17 tahun. Semua di bawah Mary. semakin hari semakin bertambah di sini di Amin, Kak Dona komunitas. tuh. Mana Kak Dona tuh? Jadi berkat. Oke, makasih banyak. Iya. Kalau tidak ada lagi, kita tutup nih. Masih adakah? Kalau nggak ada ya kita tutup ya. Nanti Ibu Epi yang pimpin doa ya. Itu Ibu Resti mau didoakan Kak Jeli? Ya mungkin bisa Bu Resti didoakan pengobatannya. Lalu mana Bu Lili ya? Yang Lili juga sedang pengobatan dan satu Bu Sinta katanya kakaknya kan operasi besok. Oh, iya. Sama ini Bu Harmoni nih. Doain suaminya yang sakit. Kak Evi udah tahu lah pasti kalau Bu Harmoni ya. Yang doanya siapa Bu? Kalau Langsung aja, nggak Oh, apa-apa langsung Kak aja Evi. sama Bu Epi semua. Iya, biar langsung Oke, doa siap Bu tutup. Epi. Tugasnya banyak sekali doanya. Berkatnya juga banyak. Iya, amin. Ini Wah, Epi silakan Bu Kala Epi. Purba yang di Siantar. kenapa Kak Neti? Ini Evi Kala Purba yang di Siantar. Iya. Kok Nah, kenal? Iya, emang berapa Epi Clara Purba di Ternyata kenal. iya, kita Nanti pernah kita, doa bersama waktu di Siantar. oh, oke. Nanti kita selesai berdoa kita saling bersapa-sapa kayak tadi nih ya. Seru kayaknya. Iya, kita berdoa dulu Ternyata ya. saling bertemu ya satu sama lain. Oke lah. Kita doa penutup dulu. Ya, Ibu tadi Ibu Resti, terus Ibu Lili. ya. Terus Ibu Lili tadi Ibu Lili kan lagi apa treatment untuk kankernya. Ibu Sinta ya. Ya, Ibu Sinta kakaknya akan operasi besok. Ibu Resti apa Bu kelemahan tubuhnya? Ya, dia sedang Sakitnya mengalami apa ini loh apa tuh kok jadi lupa sih aku. Sekarang lagi proses pengecekan untuk mengetahui sebenarnya sakitnya apa gitu. oh begitu begitu. Iya terus tadi Ibu kakaknya siapa tadi? Eh, Ibu Sinta. Jadi Bu Sinta itu kakaknya besok akan dioperasi. Oke. Oke Bu Harmoni. Kalau Ibu Harmoni gak usah ditanya, Bu Evi udah tahu tuh. Kak Evi sudah tahu dia. Kak, Bu Epi, ini lagi apa nih? Jam jam 5 sore tadi anak kayaknya lagi gimana ya? Oh, si Adrian. Itu Kumat lagi ya? bisa Oh iya ya. Iya, cuman tadi aku makanya tutup kamera tadi lagi perang, cuman berpelan-pelan dia udah ini lagi, udah gimana ya, udah connect lagi gitu. Jam 5 gitu kalau udah Kamis, jam 5 sore tuh aja terus. Kalau jam yang sama itu selalu apa gitu itu ada kuasa kuasa ini sih Kak. Iya, Jam kalau udah yang sama. Kamis,
Jam yang Kalau sama. jam-jamnya yang sama gitu itu. Saya tutup kamera dari tadi, doa sih. Pelan-pelan sih, Ma, tapi tetap bawa dalam doa ya, Ma, gitu. Iya. Iya. Oke. Sama Bapak lah, Bu Epi. Iya. Mari kita bersatu dalam doa. Syikillah rabba syikillah rabba ya rabba. Bapa kami yang baik, Bapa yang kami kenal dalam nama anak Yesus Kristus, Tuhan kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih setiamu dalam sepanjang kehidupan kami hingga malam hari ini, di mana kami boleh mendapat perkenanan daripadamu Tuhan, kami boleh melewatkan waktu kami bersama-sama dengan perempuan-perempuan hebat dalam membaca Alkitab ya Tuhan. Terima kasih Bapa untuk setiap rema yang telah kau berikan di hati kami ya Tuhan. Biarlah itu menjadi kekuatan bagi kami di dalam kami menjalani kehidupan kami ya Bapak. Bapak yang baik Tuhan, saat ini kami bersepakat Tuhan, kami mau topang dalam doa saudara-saudara kami yang mengalami kelemahan tubuh ya Bapak. Secara khusus saat ini kami berdoa untuk Ibu Resti ya Bapak yang sedang di dalam proses pengecekan secara medis ya Tuhan, untuk menemukan ya Tuhan, untuk mengetahui apa sakit yang dia derita. Tapi Bapa, kami mau menyerahkan dia ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan, apapun hasilnya Tuhan, Engkau dapat memulihkan dia dengan sempurna, kembali normal ya Tuhan. Oleh bilur-bilur-Mu segala sakit penyakit dia dapat disembuhkan di dalam Engkau. Bapa kami saat ini berdoa ya Tuhan, kami berdiri di antara Ibu Resti dan Engkau Tuhan. Kami mohon pengampunan atas segala dosa dan pelanggarannya Bapa. Sehingga ya Tuhan, biarlah ya Tuhan kasih setiap-Mu selalu ada atas Bu Resti ya Tuhan. Dan kami mohon belas kasihan-Mu atas dirinya ya Bapa. Sehingga segala kelemahan tubuh yang saat ini dia alami ya Tuhan, boleh disembuhkan di dalam nama-Mu. Terima kasih Bapak yang baik. Kami nyerahkan seluruh proses pengecekan secara medis ya Tuhan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah juga Engkau memberi kekuatan dan keteguhan kepadanya ya Tuhan, supaya dia kuat di dalam Engkau dan dia mengandalkan Engkau di dalam setiap kehidupannya ya Bapa. Engkau cukupkan juga Tuhan segala yang dia butuhkan, dan Engkau mengirim orang-orang yang boleh menopang dia dan mengasihi dia ya Tuhan di dalam proses penyembuhannya ya Tuhan. Dan juga ya Tuhan para medis yang terlibat Tuhan di dalam proses itu ya Bapak, Engkau yang memberikan hikmat dan pengertian, Engkau yang memberikan kasih kepada mereka ya Tuhan daripada-Mu, sehingga mereka sungguh-sungguh ya Tuhan menolong dan menopang Ibu Resti ya Tuhan di dalam proses pemeriksaan dan penyembuhannya ya Tuhan secara total. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa Tuhan untuk Ibu Lili ya Tuhan, yang saat ini juga ya Tuhan mengalami kelemahan tubuh ya Tuhan. Kiranya Engkau yang tolong dia dalam segala proses pemulihannya ya Tuhan. Kuatkan dan teguhkan hatinya ya Bapak. Bapak ampuni segala dosa dan pelanggarannya ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan segala hal yang dia alami ya Tuhan, mungkin kekecewaan, mungkin sakit hati, kepahitan ya Tuhan, biarlah semuanya itu Engkau memberikan kekuatan kepadanya untuk melepaskannya ya Tuhan, dan biarlah dia boleh ya Tuhan menang di dalam Engkau. Kami percaya Tuhan, Engkau juga akan tolong Ibu Lili ya Tuhan di dalam proses kesembuhannya ya Bapak. Engkau sanggup ya Tuhan melakukan mukjizat-Mu ya Tuhan. Dan kami rindu ya Bapak untuk Ibu Lili boleh menyaksikan kasih setia-Mu ya Tuhan di dalam kehidupannya. Bapak yang baik, saat ini juga kami berdoa Tuhan untuk Ibu Sinta ya Tuhan, di mana kakaknya besok ya Tuhan akan operasi ya Bapak. Engkau tolong segala suatu persiapannya ya Tuhan. Kuatkan dan teguhkan hati kakak Ibu Sinta ya Bapak, sehingga ya Tuhan dia boleh menyerahkan dirinya, hidupnya ya Tuhan hanya ke dalam tangan-Mu yang kuat ya Bapak. Dan biarlah Engkau menjadikan Ibu Sinta juga ya Tuhan menjadi penopang, penolong bagi kakaknya ya Tuhan, untuk dapat berdiri kuat dan teguh di dalam Engkau, di dalam menghadapi segala suatu proses pemulihannya ya Bapak. Bapak yang baik Tuhan,
Kami juga berdoa untuk suami dari Ibu Harmoni. Tuhan, dengan tidak putus-putusnya kami terus membawa suami Ibu Harmoni dalam doa-doa kami ya Tuhan. Sehingga ya Tuhan, suami Ibu Harmoni boleh disembuhkan secara total ya Tuhan. Dan sehingga Ibu Harmoni juga boleh Bapa sesuai dengan kerinduannya untuk melayani keluar ya Tuhan, untuk jiwa-jiwa yang lain ya Bapak. Engkau akan tolong dia Tuhan. Tapi terlebih dulu Tuhan, Engkau tolong dalam memenangkan keluarganya ya Bapak, suami dan anak-anaknya. Begitu juga dengan Adrian. Tuhan, Engkau yang tentukan Adrian ya Tuhan. Dia selalu mengandalkan Engkau dalam hidupnya Tuhan. Jangan mengandalkan logikanya Tuhan. Dan biarlah Tuhan segala roh-roh yang bukan daripada yang mengganggu Adrian, kami tolak, kami patahkan, kami hancurkan kuasanya dalam nama Yesus. Adrian milik Tuhan, Adrian milik kesayangan Tuhan. Dia mulai memiliki masa depan yang cerah dalam Tuhan, dan dia akan Engkau bawa masuk ke dalam destiny yang telah Kau siapkan bagi dirinya ya Bapak. Terima kasih Bapak. Kami menyerahkan keluarga Ibu Harmoni hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Bapak yang baik saat ini juga ya Tuhan. Kami menyerahkan seluruh saudara-saudara yang kami kasihi ini ya Bapak. Ibu Resti, Ibu Lili ya Tuhan. Kakak dari Ibu Sinta. Begitu juga Ibu Harmoni sekeluarga. Kami menyerahkan mereka semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami melepaskan shalom atas mereka semua. Kami melepaskan damai sejahtera yang daripada Engkau atas mereka Tuhan. Sehingga biarlah mereka merasakan kasih yang daripada Engkau. Dan mereka boleh pulih di dalam Engkau. Dan boleh mereka bersaksi akan kasih setiamu dalam hidup mereka. Dan mereka akan menjadi saksi-saksi Kristus yang terbuka ya Tuhan di dalam hidup mereka. Terima kasih Bapak, kami percaya Engkau memiliki rencana yang indah bagi setiap kami. Begitu juga dengan seluruh ibu-ibu, seluruh wanita, seluruh perempuan di Zoom ini Tuhan. Engkau memberkati, Engkau pakai kami semua Tuhan menjadi alat-Mu di dalam kondisi di akhir zaman ini Tuhan. Biarlah kami semua ya Tuhan berjaga-jaga dan bersiap-siap sebagai mempelai Kristus ya Tuhan, yang siap untuk menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk setiap Zoom membaca Alkitab yang boleh kami lakukan setiap hari. Engkau tambah-tambahkan jiwa ya Tuhan. Engkau tambah-tambahkan perempuan-perempuan yang rindu untuk membaca firman-Mu sehingga kuat di dalam Engkau. Kami bersyukur Tuhan untuk Joli dan juga ya Tuhan, Ibu Nace, Ibu Mary ya Tuhan yang mengelola Zoom ini. Kiranya Engkau memberikan hikmat dan pengertian kepada mereka, pengurapan yang selalu baru, anggur yang baru, dan kekuatan yang baru selalu ada atas mereka Tuhan, sehingga mereka dengan sabar Tuhan dapat menuntun setiap kami di dalam hari demi hari membaca firman-Mu ya Bapak. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan hidup kami semuanya ya Bapak malam hari ini dalam jam istirahat malam kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu, hanya dalam nama anak Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin.